Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Jawa Pos Radar Bromo TV. Kembali lagi kita bertemu dalam talk show Jawara, Jagongan Wakil Rakyat. Oke, kali ini sekali lagi hadir di tengah-tengah kita semua teman-teman, yang offline maupun online, Ibu Adinda Denisa SPS MI. Selamat sore Ibu Adinda. Sore, halo semuanya. Sore. Apa kabar Ibu? Banyak sekali rupanya agenda baru-baru ini ya Ibu. Alhamdulillah baik, tapi saya bersyukur bisa hadir di sini kumpul sama teman-teman semuanya. Baik. Juga hadir bersama kita di sini teman-teman Ibu Nur Karoma Rohma. Selamat sore Ibu Rohma. Selamat sore. Masih bertepatan dengan momen peringatan Hari Kartini nih teman-teman. Tidak ada kata terlambat buat kita kupas tuntas terkait lebih jauh era Kartini modern. Sebuah tema seputar redefining beauty through self-empowerment. Cantik dan berdaya, perspektif baru perempuan era Kartini modern yang akan kita kupas tuntas bersama dua narasumber keren kita pada sore hari ini teman-teman. Oke, langsung saja karena ini sesi talk show. Perkenalkan sebelumnya nama saya Silvi Maulinda selaku host Jawara pada sore hari ini. Langsung saja kita ngobrol seru bareng kedua narasumber keren kita teman-teman. Oke, untuk pembukaan dulu ya. Nanti kita topiknya yang enteng-enteng yang relate-relate dulu. Untuk ini untuk Ibu Rohma terlebih dahulu. Bagaimana sih Ibu itu memaknai Hari Kartini saat ini? Apakah cuma sebatas simbol atau sudah menjadi ruang untuk membangun kedaulatan berpikir seorang perempuan, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Adinda Denisa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Yang kami hormati jajaran staf sekretariatan DPRD Kabupaten Pasuruan. Dan yang kami banggakan adik-adik saya, rekan-rekan Sarinah GMNI Komisariat Yudarta, dan semua teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Rohma. Saya hadir di sini mewakili dari Persatuan Alumni GMNI Kabupaten Pasuruan. Puji syukur, sangat berbahagia pada acara hari ini, pada sore hari ini. Saya bertemu dengan Ibu Adinda, dengan Mbak Silvi dan teman-teman semuanya, juga kepada tim media Radar Bromo, kebetulan salah satu media terbesar di Kabupaten Pasuruan. Tema hari ini adalah cantik dan berdaya, begitu ya Mbak Simau. Definisi Hari Kartini menurut saya, kalau pada saat ini masih sangat relevan sekali ya, apa yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini pada saat itu sampai dengan sekarang. Apa-apa yang menjadikan kita pada hari ini adalah hikmahnya dari bagaimana perjuangan dari Ibu Kartini waktu itu. Kalau misalkan Ibu Kartini waktu itu tidak berjuang dan tidak memikirkan bagaimana ke depannya, maka kita tidak bisa berdiri di sini sebagai perempuan yang setara dengan laki-laki. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Roma. Jadi apa buah hasil dari apa yang diperjuangkan Ibu Kartini dulu yang bisa kita nikmati sekarang teman-teman? Oke, kita beralih ke Ibu Adinda ya. Mungkin masih nyambung terkait peran Ibu di DPRD nih. Bagaimana sih kedaulatan berpikir perempuan dapat benar-benar diakomodasi dalam proses perumusan kebijakan gitu. Jadi di dalam DPRD sendiri bagaimana peran perempuan nih? Apa sudah ikut serta secara penuh atau gimana seperti itu Ibu? Oke baik, mungkin saya sedikit perkenalan ya. Kira-kira kayaknya teman-teman tadi belum tahu kalau saya adalah salah satu wakil ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Jadi memang di DPRD secara aturan itu ketika kita mau nyalon sebagai caleg itu memang ada aturannya. Setiap partai itu harus menyumbang minimal 30%
kandidat perempuan. Jadi memang kalau secara aturan ini sudah diatur, minimal 30% partai harus ada perempuannya baru boleh baru boleh nyalonin semua kandidatnya. Tapi memang dari 30% itu juga belum tentu semuanya keterima, ya kan? Biasanya cuma 1 perwakilannya atau 2 dari tiap dapil. Jadi memang nggak mayoritas. Perempuan itu bisa dibilang minoritas ya kalau di gedung Raci kita sebutnya. Tapi biasanya perempuan-perempuan yang sudah terseleksi itu saya yakin adalah perempuan-perempuan yang punya kapasitas. Selain karena mereka pintar-pintar, yang saya perhatikan perempuan itu punya sensitivitas yang berbeda sama laki-laki. Jadi kalau dewan-dewan yang pria-pria, mereka punya caranya sendiri untuk mendekatkan diri terhadap masyarakat. Mereka biasanya suka jagongan ya, suka ngopi-ngopi sampai malam. Ya perempuan nggak harus melakukan hal tersebut. Pasti kan perempuan-perempuan punya caranya tersendiri untuk mendengar aspirasi-aspirasi dari perempuan, dari ibu-ibu, dari mbak-mbak. Jadi perempuan di DPRD itu meskipun minoritas bukan berarti tidak berguna. Kita punya perannya kita sendiri, kita punya caranya kita sendiri untuk merangkul, untuk mendengarkan aspirasi dari perempuan di Kabupaten Pasuruan. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu Adinda. Berarti meskipun nih di DPRD sendiri perempuan minoritas, tapi mereka punya cara sendiri teman-teman buat mewujudkan aspirasi-aspirasi kita. Seperti kemarin ya Ibu Adinda, kita ada nobar di Sam Studio, itu kan merupakan suatu contoh bagaimana sosok perempuan memberikan sebuah gagasan untuk tetap melakukan agenda dengan caranya sendiri seperti itu. Oke. Kembali lagi nih teman, kita kan pemaknaan Hari Kartini itu enggak semata-mata hanya terkait kita memakai kebaya gitu dan bersolek cantik gitu ya teman-teman. Tapi kita juga ada kemandirian literasi ini teman-teman. Nyambung dengan pertanyaanku habis ini, seberapa penting sih peran literasi dalam membentuk perempuan yang kritis dan percaya diri di tengah tantangan zaman sekarang seperti itu? Boleh dijawab Ibu Rohma? Iya, langsung saja ya saya menjawab. Bagaimana sih peran literasi pada hari ini? Peran literasi pada hari ini. Kalau kita menyambung dari bagaimana perjuangan Ibu Kartini waktu itu ya, bagaimana di zaman itu Ibu Kartini masih, ya kebetulan Ibu Kartini waktu itu dia memiliki privilege ya, dia adalah anak bangsawan, dia adalah perempuan yang masih bisa mengenyam pendidikan waktu itu. Sedangkan masyarakat sekitarnya jangankan pendidikan, buat makan aja susah waktu itu ya. Untuk makan nggak bisa karena pada waktu itu adalah masa penjajahan ya. Tapi dengan perjuangan beliau bagaimana kemudian setelah menikah beliau kemudian juga membuat atau mendirikan sekolah yang dinamakan sekolah wanita ya, di usianya 24 tahun. Beliau sudah bisa mendirikan sekolah. Kira-kira kalau Sarinah-Sarinah ini atau teman-teman kita ya, usia 24 tahun sudah melakukan apa? Ya, jadi seperti itu. Jadi memang perjuangan-perjuangan itu yang kemudian bisa kita tiru ya. Mungkin bukan dengan hal-hal yang besar, yang muluk-muluk yang bisa kita lakukan, tapi dengan proses-proses belajar kita, baik itu belajar membaca buku misalkan, atau dengan komunitas-komunitas yang ada, atau dengan organisasi-organisasi yang ada, sehingga apa, kita akan terus belajar dan juga berperan, bagaimana perempuan itu berperan pada hari ini. Karena apa? Kalau misalkan perempuan-perempuan itu tidak bisa berperan pada hari ini, tidak berpikir atau tidak memilih apa yang bisa kita lakukan, lalu bagaimana kondisi kita di era ini atau di Kabupaten Pasuruan? Kalau misalkan di Kabupaten Pasuruan ini perempuan-perempuannya itu pikirannya maju atau bisa berperan, ya insya Allah di Kabupaten Pasuruan juga akan maju seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih. Ini sejalan masih topik literasi, bagaimana peran DPRD dapat mendorong peningkatan literasi perempuan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan yang berkelanjutan. Itu.
Kalau di DPRD Kabupaten Pasuruan, kita punya Komisi 4 yang bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Jadi mereka di Dinas Pemberdayaan Perempuan itu punya beberapa program. Kita waktu itu sempat ngobrol-ngobrol seperti sosialisasi, itu banyak banget ya sebenarnya program-program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Jadi tinggal kita berkolaborasi aja sama Dinas Pemberdayaan Perempuan. Tapi kalau dari dewan-dewannya secara personal itu mereka juga passionnya kan di dunia perempuan ya. Jadi mereka pasti punya program tersendiri melalui kegiatan-kegiatannya yang mengajak perempuan-perempuan untuk hadir sebagai partisipan. Jadi misalnya kalau di DPR kita punya program ini reses. Bagi dewan yang punya minat, bukan minat namanya, punya sense yang lebih tinggi, yang punya perhatian khusus terhadap perempuan, mereka akan mengundang perempuan-perempuan pada momen resesnya. Jadi di momen reses itu para dewan akan menjaring aspirasi, mendengarkan keluh kesah, apa yang dibutuhkan, apa yang dirasakan oleh partisipan resesnya. Jadi kalau misalkan yang hadir adalah perempuan, berarti kan curahannya kemudian harapan-harapan, curhatan itu semuanya dari opininya perempuan-perempuan. Itu salah satu contoh nyata yang bisa dilakukan oleh para dewan. Itu salah satu power mungkin ya yang bisa dilakukan dewan. Jadi dari reses itu mereka ngundang perempuan-perempuan hadir, kita dengarkan apa-apa saja yang menjadi aspirasi, kemudian dari aspirasi itu dicatat dalam bentuk notulensi, kemudian notulensi itu biasanya kita bawa ke paripurna untuk dibahas secara lanjut. Kita biasanya buat semacam kayak makalah gitu, di dalamnya ada aspirasi teman-teman untuk kemudian kita bawa ke dinas-dinas terkait. Kemudian dari situ bisa kita realisasikan. Ini boleh sambil ngobrol nggak sih kira-kira? Sarinah-sarinahnya biar nggak diem nih. Nah, ada yang pernah ikut reses mungkin? Ada yang mau ikut reses? Nggak ada yang mau kok, geleng-geleng. Ya, jadi dari reses itu nanti teman-teman bisa menyampaikan secara langsung pada dewan-dewannya gitu. Itu gambaran awal terkait program reses. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dinda. Mungkin biar teman-teman ikut ngobrol ya. Jadi tadi kan udah dari aku nih pertanyaan, mungkin dari teman-teman mau bertanya kepada Bu Dinda atau Bu Rohma, terserah, pertanyaannya juga terserah. Yang seputar ini ya, yang seputar topik ya, terkait perempuan gitu, mungkin gimana sih, bagaimana perempuan itu bisa ikut berperan, lewatnya mana gitu. Boleh angkat tangan teman-teman yang mau bertanya? Oke, teman-teman? Belum panas? Oke, ini aku kasih pertanyaan lanjutan dulu ya. Dari mungkin ke Bunda ya, dari pengalaman Ibu nih, apakah sudah ada kebijakan atau program konkret yang lahir dari pergerakan kolektif perempuan dan berhasil diimplementasikan gitu Ibu? Kalau saya lihat kayaknya secara khusus di Kabupaten Pasuruan belum ada yang begitu bermakna ya. Mungkin karena memang selama ini belum banyak dewan-dewan yang perempuan. Kalau kita lihat dari jajaran anggota memang sangat sedikit kan keterlibatan perempuan yang ada di jajaran DPRD. Kemudian kalau saya lihat perempuan-perempuan juga agak pasif selama ini. Jadi saya berharap dengan kehadiran saya di Gedung Raci, saya bikin program-program khusus perempuan itu bisa membara semangatnya Sarinah-Sarinah, membara semangatnya perempuan-perempuan untuk mau bersuara, mau speak up, nggak usah malu-malu, datang aja ke DPR, bilang aja mau ketemu Bu Dinda gitu, mau ngobrol-ngobrol juga nggak apa-apa, santai, nggak apa-apa. Jadi kalau selama ini memang saya lihat masyarakat perempuan itu, ya khususnya perempuan memang nggak terlalu aktif. Biasanya emang kita kan sukanya ini ya, kita sukanya gibah nggak sih? Kita sukanya gosip-gosip. Kalau gosip-gosip itu kan ya udah cuma di situ-situ aja. Jadi ayo perempuan-perempuan kita stop gosip, ayo sama-sama kita speak up,
kita sampaikan apa yang kita mau kita harapkan. Saya yakin teman-teman ini satu-satu Sarinah punya mimpinya masing-masing. Pasti teman-teman ini punya cita-citanya masing-masing. Mbak yang pakai kerudung pink, mbak yang kerudung coklat, ini yang kerudung krem, pasti punya keinginan, punya angan-angan yang berbeda. Jadi ayo suarakan aja, nggak usah malu-malu, nggak usah gosip-gosip. Insya Allah gedung DPRD khususnya saya akan terbuka untuk seluruh adik-adik Sarinah, seperti itu. Jadi intinya belum ada yang terlalu fenomenal kebijakan terkait perempuan. Oke, jadi di sini Bu Dinda ajak kita bareng-bareng nih teman-teman, ayo bikin program yang buat perempuan berkembang bersama gitu ya Bu ya. Oke, kalau menurut Bu Rohma nih, bagaimana sih, mungkin bisa dijelaskan ya, kan kini kita udah ada ajakan langsung dari Bu Dinda selaku DPRD untuk mengadakan gerakan perempuan bersama. Nah, gimana sih perempuan ini bisa membangun pergerakan kolektif yang nyata, bukan hanya wacana, bukan hanya gosip gitu Bu Rohma. Jadi gimana sih step-stepnya biar kita ini perempuan bisa berdaya gitu Bu? Ya, melanjutkan dari Mbak Simau ya. Bagaimana sih kemudian perempuan itu berperan? Kalau saya sedikit menceritakan ya, sedikit bercerita tentang saya sendiri. Saya itu selain di GMNI, di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, juga bergabung di Yayasan Tunasinar Nusantara, di mana itu sebenarnya kumpulan-kumpulan perempuan yang sebenarnya ya teman-teman ngopi aja, tapi karena kita itu gelisah melihat kondisi-kondisi di Pasuruan, misalkan di Pasuruan itu kan banyak ya kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak, terus juga yang kita lihat di sekeliling kita mungkin kasus-kasus seperti narkoba dan sebagainya, atau juga perempuan-perempuan yang bukan hanya perempuan tapi pengangguran itu di Kabupaten Pasuruan itu juga sangat banyak. Nah itu adalah sebenarnya masalah-masalah itu sudah dari lama lah. Terus apa yang kita lakukan, kebetulan yayasan kami itu semuanya perempuan ya memang, karena ini teman-teman ngopi biasa gitu. Jadi membuat yayasan, terus setelah yayasan itu jadi ada aduan waktu itu, aduan yaitu kasus persetubuhan anak ya, mohon maaf karena itu kasusnya sensitif banget. Dan waktu itu kasus itu bukan berhenti tapi jalannya itu sangat lama, jadi sudah 1 tahun diproses tapi tidak membuahkan hasil. Lah keluarganya ini, keluarga korban kemudian ke yayasan kami untuk meminta bantuan, tapi karena kita itu yayasan yang baru, jadi kita ya mencoba untuk menjembatani. Jadi gimana kita ke Polres, lalu kita menembus ke LPSK dan sebagainya. Jadi memang, dan alhamdulillah saat ini sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, seperti itu. Menurut saya bagaimana sih perempuan itu bisa berperan? Ya kita harus mengambil peran itu, jangan takut. Kita coba mulai awal, mulai hal kecil, bukan yang muluk-muluk seperti apa ya, tapi kita proses dari hal-hal yang kecil tersebut itu. Seperti itu Mbak Simau. Baik Ibu, ini keren sekali yang tadi disampaikan Mbak Rohma. Beliau juga udah punya di mana yayasan yang bergerak untuk mengarah ke perlindungan korban kekerasan seksual begitu ya Bu ya. Oke, ini apa belum panas teman-teman? Ini untuk yang bertanya, kita ada door prize teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bertanya, selain dapat jawaban ya, pertanyaan yang diinginkan dijawab, ada door prize-nya juga dari kita gitu. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Oke langsung, oke 3 orang. Bergantian dulu. Maju sini. Oke, perkenalkan nama dulu terus pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Risti Azra Putri dari GMNI Yudharta Pasuruan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kegiatan yang sangat positif kita kali ini, cukup membawa pengalaman pribadi khususnya buat saya. Untuk pertanyaannya mungkin
untuk kedua ibu-ibu yang hebat sekarang atau kakak-kakak yang hebat sekarang terkait yang pertama mungkin buat Ibu Adinda ya, yang katanya tadi sudah membuka lebar terkait ruang-ruang buat perempuan untuk untuk berproses dan lain-lain. Nah, untuk menurut Ibu gimana sih peran yang strategis untuk terlihat atau membawa perubahan nyata khususnya di kebijakan DPRD seperti itu. Mengingat yang dijelaskan dari Kak Rohma tadi juga dikait-kaitkan terkait peran dan peran. Nah, mungkin bisa dijelaskan peran yang seperti apa? Mungkin peran yang strategisnya itu kayak gimana biar khususnya buat perempuan muda yang saat ini kita bisa melihat oh kayak gini ternyata mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, bisa diberikan Kak Salia untuk hadiahnya. Oke, pertanyaannya langsung dijawab Ibu Tadi Riris. Mbak Riris ya panggilannya. Oke, Mbak Riris, terima kasih untuk pertanyaannya yang bagus. Jadi peran apa sih yang bisa kita lakukan sebagai perempuan untuk bisa melakukan aksi yang nyata, ya kan? Kita selama ini hanya dengar dan lihat perempuan tuh harus gini, harus gitu, kayak gimana sebenarnya? Apalagi kita masih muda. Apa sih yang bisa dilakukan anak muda? Kadang kita aja masih dilihat sebelah mata, ya kan, oleh orang-orang yang usianya di atas kita. Mungkin sedikit tips dari saya yang bisa kita lakukan sebenarnya itu adalah percaya diri, percaya dengan diri kita. Kadang perempuan itu suka insecure, suka kepikiran karena mungkin memang dari kecil itu kita selalu mendengar banyak arahan kali ya. Kita perempuan tuh waktu masih kecil jangan ini ya, jangan genit-genit, jangan itu, jangan terlalu vokal. Mungkin orang tua atau ya memang itu sebenarnya bagian dari culture kita, apalagi kita di Jawa Timur, di Pasuruan, perempuan itu cenderung punya space-nya tersendiri. Kadang kita dituntut untuk berani, tapi jangan berani-berani. Nggak boleh manjat ke ini nggak boleh hiking, nggak boleh keluyuran malam-malam, tapi harus berani ngomong, tapi jangan centil-centil. Jadi gitu, arahan yang kita terima itu kadang suka beda kalau laki-laki ya. Laki-laki disuruh berani, tapi mereka benar-benar disuruh kemana-mana silahkan, beda sama perempuan. Jadi kita juga menerimanya agak bingung, mau speak up tapi nanti di intimidasi, atau kita mau speak up tapi nanti ada yang bilang di komen negatif dan segala macam. Nah, jadi kalau menurut saya sih be confident aja, percaya diri sama diri kalian. Kemudian kalian harus speak up. Sekarang kan media itu di mana-mana ya. Kita punya TikTok, kita punya Instagram. Di TikTok itu kita bisa menyampaikan konten-konten dengan caranya kita sendiri. Bisa lihat lah ya, banyak influencer itu yang mereka percaya diri, mereka mau bikin konten yang sesuai sama taste kalian. Kan ada banyak jenis konten, ada yang malu-malu nggak pakai ngomong juga ada, tapi pesan-pesan di dalam konten itu kan tetap ada. Jadi mungkin kalian harus tetap bikin konten dengan nilai-nilai yang memang sudah ada di benak teman-teman. Kita start small aja, kalau misalkan belum berani yang ngomong depan layar segala macam, mulai dengan apa ya contohnya, a day in my life kali ya, sekarang kan lagi ngetren yang nggak pakai suara, tapi kalian tonjolin apa yang kalian pengen tonjolin. Pasti kan teman-teman punya keresahan masing-masing di diri teman-teman, di pikiran teman-teman. Nah itu be kreatif, bikin di konten, kalau di Instagram juga bisa, di story-story, terus di thread juga ada. Kalau pengen naik level lagi bisa kerjasama sama Radar Bromo mungkin, opini-opini bisa loh ditulis lewat artikel, nanti artikelnya, linknya kita taruh di status WhatsApp. Itu mungkin hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, tapi kalau kita lakukan secara konsisten, itu nanti pasti akan ternotis oleh siapapun. Nanti kalau misalkan kita belum punya apa-apa, kita belum punya karya, kadang tuh sulit untuk bisa ternotis. Misalkan kita mau kemana ya, kita mau sowan atau kita mau, sekarang kan kalau di
Kabupaten Pasuruan misalkan level tertinggi kan kepala daerah kan bupati ya. Kita misalkan pengen ke bupati, terus kita cerita, saya pengen gini, saya punya program gini, tapi kalau misalkan belum ada portofolionya, belum ada, masih kosong plong, orang juga nggak mau dengerin kita gitu kan. Pasti dikiranya kita omong kosong atau apa. Jadi kalau saran saya bikin karya sebanyak-banyaknya, konsisten, nanti dari karya itu ayo bareng-bareng kita follow up. Insya Allah akan banyak channel-channel yang ada, insya Allah pasti saya yakin Bu Karomah juga mau membantu, Mbak Dinda juga siap ya untuk membersamai teman-teman. Jadi mungkin seperti itu kurang lebihnya, berkarya secara konsisten. Baik, Bu Roma mungkin menambahkan? Ya, sedikit menambahkan bagaimana sih yang tadi disebut sama Mbak Riris ya, perempuan harus berperan yang seperti apa. Nanti berperan jadinya baperan ya, kayak gitu. Kalau saya sedikit menceritakan juga ya, bagaimana sih kemudian perempuan itu supaya bisa berperan yang seperti apa. Ya kita tanyakan lagi pada diri kita sendiri, kita maunya yang seperti apa dulu. Karena kalau kadang yang kata Bu Dinda tadi ya, perempuan itu sudah sering mendapat stigma-stigma di masyarakat. Misalkan perempuan adalah makhluk nomor 2 misalkan. Terus perempuan nggak boleh melakukan hal-hal yang lebih daripada laki-laki misalkan. Meskipun di era ini ya, di tahun 2026 misalkan. Tapi kejadian-kejadian itu masih sering kita temui seperti itu ya. Misalkan di organisasi pun, misalkan di GMNI itu juga kan kita setara, tapi nanti juga kita lihat apa benar itu benar-benar setara seperti itu ya. Atau di organisasi-organisasi lain. Jadi memang berperan yang seperti apa ya, kita harus tahu diri kita sendiri dulu. Kita tanyakan kita maunya apa dulu gitu. Baru nanti kita akan menuju ke sana dengan yang kata Bu Dinda tadi, dengan konsisten, dengan apa hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dan itu kita lakukan dengan konsisten. Contoh ya, saya menceritakan kalau saya dulu itu waktu masih SMA nggak ada tujuan itu nanti misalkan kuliah, nggak membayangkan untuk kuliah waktu itu ya. Tapi juga alhamdulillah akhirnya puji syukur ya saya kuliah S1-nya di Universitas Yudharta Kabupaten Pasuruan. Lalu karena kondisi keuangan ya, ekonomi saya itu ya keluarga juga tidak seberapa. Jadi saya melakukan kuliah itu juga bersama dengan bekerja waktu itu. Bekerja dan juga melakukan kegiatan-kegiatan organisasi dulu di GMNI. Lalu juga ada kesempatan-kesempatan waktu itu misalkan survei ya. Mungkin teman-teman juga pernah survei-survei seperti itu. Waktu itu surveinya itu kita ke Bondowoso dan juga ke Lumajang. Kalau seumuran saya waktu itu ya usia 20 tahun ke Lumajang sepedaan itu hal yang seperti apa, padahal background saya waktu itu juga setelah mondok ya, jadi itu hal yang menurut saya itu pengalaman yang tidak saya lupakan. Tapi itu akan saya ambil, waktu itu saya ambil. Saya survei ke Bondowoso, saya survei ke Lumajang, bertemu dengan banyak orang baru, bertemu dengan teman-teman baru, dan ternyata itu yang membuat saya sampai hari ini. Saya menyukai kegiatan-kegiatan lapangan. Lalu setelah survei-survei itu, setelah lulus S1, saya melanjutkan S2 di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Tetap dengan bekerja, karena kalau saya ingat kata guru saya, teruslah berjalan sambil mencari jalan. Jadi bukan berhenti ya, tapi kita terus berjalan dengan mencari jalan lain yang lebih baik gitu. Dan juga fokus dengan apa yang kita inginkan gitu. Lalu saya dulu ada program yang namanya program Jalin Matra, waktu itu program Provinsi Jawa Timur. Ya saya ikut di situ karena kesempatannya di situ. Jadi mendampingi perempuan-perempuan di daerah di Kabupaten Pasuruan yang mereka itu kondisi KRTP, kalau dikatakan KRTP Kepala Rumah Tangga Perempuan. Kalau di Pasuruan itu dikatakan apa biasanya? Disebut janda gitu ya, janda dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Jadi kita mendampingi itu bagaimana perempuan akhirnya bisa bekerja ataupun ekonominya itu meningkat. Kita berikan
modal usaha, kita dampingi sampai usaha itu akan berlanjut itu. Terus sampai hari ini setelah di Jalin Matra, saya di Kube itu juga ikut Kementerian Sosial waktu itu. Lalu sampai di hari ini juga ikut Kementerian Sosial, kebetulan di program PKH sebagai ASN Kementerian Sosial, seperti itu. Jadi memang tidak ada proses yang mudah menurut saya, apalagi kita adalah perempuan. Perempuan itu jangankan misalkan ada pilihan ya, satu laki-laki dan satu perempuan, yang dipilih itu ya yang laki-laki. Meskipun nanti kenapa ya, saya juga heran sampai sekarang, kenapa perempuan itu membutuhkan effort lebih untuk membuktikan kepada semua orang. Nah, padahal seharusnya kita itu setara ya, laki-laki dan perempuan. Tapi memang seperti itu yang saya temui ya di lapangan. Kenapa sih ketika perempuan ini mau ingin apa, keinginannya apa, itu juga harus ada effort lebih seperti itu. Terus di PKH sekarang saya menjadi koordinator kecamatan. Koordinator kecamatan di PKH itu juga tidak semudah itu ternyata. Ketika saya dipilih dan diragukan banyak orang, terutama laki-laki ataupun senior-senior, apa bisa ya perempuan jadi koordinator kecamatan, apalagi dia sudah menikah, sudah punya anak, apakah bisa perempuan seperti itu? Ketika ada masalah atau ada pekerjaan-pekerjaan di PKH, apakah bisa menyelesaikan dengan kondisi dia sudah memiliki keluarga? Nah, apakah kita harus membuktikan kepada semua orang? Menurut saya tidak. Buktikan saja pada diri kita sendiri bahwa kita itu bisa. Kita perempuan dan kita bisa. Itu saya lakukan terus dan alhamdulillah sampai sekarang masih di koordinator PKH Kecamatan Gempol, seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya, sangat menarik. Ini pertanyaan ya, kurang 2 lagi. Kita masih semangat ya teman-teman. Saya sapa juga terkait Sobat Jawa Pos Radar Bromo, lupa disapa. Untuk pertanyaan selanjutnya, di belakang aku lihat ini kan perempuan, di belakang juga ada laki-laki nih. Apa ada yang mau bertanya laki-laki yang di belakang? Oke. Ya. Maju sini aja Mas, di sini aja. Ya, oke. Oke, terima kasih Kak Silvi sama Bu Rohma, Bu Adinda. Mungkin sedikit pertanyaan dari saya. Apakah kecantikan, standar kecantikan perempuan sekarang merupakan bentuk relevansi perjuangan Kartini di era dulu gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa dikasihkan door prize-nya Kak Salia? Bisa, ini yang jawab, silakan. Iya, dari siapa tadi yang bertanya namanya? Rifki, ya, Mas Rifki ya. Apakah kecantikan itu masih relevan ya di seperti ya, apakah stand? Ya, kalau kita melihat bagaimana perjuangan Ibu Kartini ya waktu itu kan juga salah satu kegelisahan Ibu Kartini. Kenapa sih pada waktu itu perempuan itu hanya yang dinilai adalah fisiknya saja? Kenapa perempuan itu diatur bagaimana dia harus tersenyum, terus bagaimana dia harus berjalan? Kenapa tidak ditanyakan apakah perempuan itu inginnya seperti apa? Kenapa tidak dinilai bagaimana kecerdasannya atau kemampuannya seperti apa? Kan seperti itu. Itu adalah kegelisahan Ibu Kartini waktu itu, sehingga dia menginginkan adanya pendidikan dan kemudian mendirikan sekolah. Nah, sampai detik ini ya, kalau kita melihat stigma-stigma perempuan, oh perempuan itu harus cantik wajahnya, harus bisa berdandan misalkan ya, terus harus bisa mengikuti standar di media sosial seperti harus putih, perempuan harus putih, harus langsing dan sebagainya. Itu kan standar-standar yang kita lihat sehari-hari ya teman-teman. Padahal sebenarnya cantik itu ya menurut saya bukan hanya fisiknya saja. Iya, lalu ada pertanyaan misalkan, lu berarti perempuan nggak boleh cantik seperti itu? Nggak seperti itu, cantik ya oke boleh, jenengan
misalkan mau merawat diri, karena ini kan tubuh ini sudah diberikan ya anugerah sama diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita merawat diri itu boleh, tapi apa cukup di situ saja? Menurut saya enggak cukup, karena kecantikan yang lebih lagi itu adalah yang dari dalam diri kita, bagaimana pemikiran kita, bagaimana kita bisa memilih hal atau memutuskan suatu hal yang lalu bisa kita jalankan pada hari ini, berpengaruh pada banyak orang, minimal lah kepada keluarga kita, lalu di sekeliling kita. Nah, itu menurut saya adalah kecantikan yang bisa kita maknai untuk hari ini ya, seperti itu. Apakah standar kecantikan masih relevan? Ini pertanyaan agak membingungkan ya, karena yang nanya Mas Rifki. Jadi jawabannya untuk Mas Rifki atau untuk teman-teman Sarinah? Oke, jadi kalau bicara standar kecantikan itu kan cenderung penilaian dari eksternal ya. Kadang saya juga bingung yang dibilang cantik itu seperti apa. Karena nggak ada angka khusus ya, kecuali kalau nilai di atas kertas, kemudian IQ itu masih bisa diukur, jadi ada standarnya. Kalau misalkan IQ-nya 100 ke bawah apa gitu kan ya, superior ada dan lain sebagainya. Tapi kalau kecantikan karena nggak ada angkanya, jadi jujur agak sulit untuk menentukan standar kecantikan itu sendiri, apalagi kalau dinilainya dari internalnya perempuan masing-masing. Kalau dari eksternal, mungkin kalau dari media, ya bisa mungkin ya, tapi itu juga berubah-berubah sesuai tren, nggak ada nilai khusus ya, berubah sepanjang tahun. Tahun depan belum tentu yang cantik itu seperti itu, pasti ada lagi tren-tren baru lainnya. Jadi berbicara tentang standar kecantikan, menurut saya itu tidak pernah relevan sama sekali, nggak ada standar kecantikan. Yang paling penting itu adalah bagaimana perempuan itu sendiri menilai dirinya. Kalau mereka nggak punya self esteem yang tinggi, mereka cenderung rendah menilai dirinya, ya udah itu fix jelek. Tapi kalau teman-teman punya self esteem yang tinggi, punya self image yang baik, melihat diri teman-teman itu baik, merasa dirinya cantik, ya udah itu cantik. Jadi apapun eksternal bilang, tapi kalau misalkan kalian percaya diri kalian cantik, kalian punya kepercayaan diri yang tinggi, ya kalian cantik. Tuh. Karena percuma kalau kalian mikirin orang terus, nggak pernah benar-benar mendengarkan diri kalian sendiri, itu jadi apa ya? Malah jadi stres. Kalau stres kan nanti malah keluar ya jerawat, malah jadi lain sebagainya, kusam mukanya, nah itu malah bikin jelek. Jadi kita stop mementingkan apa yang ada di eksternal, apa itu standar kecantikan, kita lupain aja, lebih fokus pada diri kita sendiri, mungkin seperti itu. Oke, baik. Last question. Dari sebelah sini sudah, belakang sudah. Sebelah sini belum. Sebelah kanan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Biar rata semua. Oh itu ya, yang sebelah sini. Yang sebelah sini nggak ada? Oke, nggak ada yang sebelah sini. Cepet-cepetan ya, turunkan dulu tangannya. Silakan yang mau bertanya. Oh, belakang hitam cepet sekali, maju ke sebelah sini. Oke, kenalin dirinya terus pertanyaannya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Dinda, Bu Rahma dan Kak Silvi. Perkenalkan saya Nafidatul Jannah, saya salah satu mahasiswa ITB Yadika Pasuruan. Jadi gini, salah satu teman saya adalah pekerja pabrik dan juga sekaligus mahasiswa. Rutinitasnya sangat padat, sepulang kerja itu biasanya langsung kuliah. Lalu setelah kuliah ia hanya punya waktu untuk beristirahat karena kelelahan. Akibatnya hampir tidak ada ruang baginya untuk memiliki waktu pribadi atau mengembangkan diri sebagai perempuan. Bisakah perempuan benar-benar disebut berdaya jika tekanan kerja pabrik perlahan menguras kesehatan mentalnya hingga ia tak lagi punya ruang untuk menjadi dirinya sendiri? Dan bagaimana cara untuk menjaga mentalnya? Terima kasih. Oke. Bu Adinda silakan.
Oke, terima kasih Nafidatul Jannah untuk pertanyaannya. Jadi Nafidatul Jannah punya teman, temannya kerja di pabrik, rutinitasnya sangat padat, tidak punya waktu yang cukup untuk quality time, sehingga sehingga padat, stres gitu, karena terlalu sibuk hari-harinya. Apakah hal tersebut disebut berdaya? Pertanyaan yang sulit, karena hampir semua manusia atau setiap gender, nggak hanya perempuan, laki-laki juga, mereka harus punya rutinitas yang dilakukan ya, seperti kerja di pabrik dan lain sebagainya. Tapi saya coba agak sedikit menggeser point of view-nya dari sudut pandang lain. Kita coba positive thinking. Kalau misalkan kita kerja di pabrik, kita menghasilkan uang, kita bisa nabung, kita bisa jadi wanita yang financially independent. Kalau kita financially independent, itu artinya kita punya power untuk menentukan pilihan. Nah itu saya rasa salah satu bentuk yang bisa kita upayakan. Daripada kita tidak punya kesibukan, itu akan lebih parah lagi. Jadi bagaimana kita melihat hal tersebut menjadi lebih positif saja. Di kantor kita punya teman, ambil peluang dari itu. Karena ini adalah isu yang agak sensitif ya. Kita nggak bisa melihat itu sebagai sesuatu yang negatif. Karena di sisi lain pengangguran itu ada. Teman-teman yang mau kerja juga banyak. Jadi kalau kita langsung menjudge hal itu sebagai sesuatu yang memperburuk mental juga nggak baik. Karena di luar sana juga banyak yang mau kerja gitu kan. Dari rutinitas yang padat itu coba kita cari sesuatu yang positif. Kita tetapkan cita-cita. Saya rasa sih kalau kita berupaya untuk bisa jadi financial independent itu bisa jadi nilai tambah ya buat perempuan, karena mereka punya power, mereka bisa menentukan apapun yang mereka inginkan. Mungkin seperti itu, nanti kalau ada lagi saya tambahkan sambil mikir. Ya, sedikit menambahkan ya, bagaimana kalau kemudian perempuan itu bekerja pabrik, terus dia tidak bisa untuk dirinya sendiri, seperti itu ya. Kalau saya teringat dengan kata-kata Bung Karno yang kita itu perlu kemandirian ekonomi, itu dulu ya. Kalau kita sudah ekonomi kita mandiri, kita tidak bergantung kepada orang lain, ya nanti kita bisa memilih untuk menjadi apa gitu. Perempuan itu bisa memilih menjadi apapun, dia menjadi ibu yang hebat bisa, dia menjadi pekerja pabrik yang hebat misalkan, dia menjadi guru yang hebat ataupun menjadi aktivis atau seperti Bu Dinda yang menjadi DPRD Kabupaten Pasuruan, itu semua adalah pilihan. Dan ya memang dengan peran-peran itu ya kita sebagai ibu, sebagai apa, tapi kita tidak melupakan diri kita sendiri, perlu waktu sejenak. Pada saat kita pulang ke rumah, kita kasih waktu kepada kita, apa sih sebenarnya yang saya kerjakan ini seperti apa. Itu kan sudah termasuk perempuan yang berdaya menurut saya. Kemandirian ekonomi itu penting. Jadi bukan berarti kalau kita sudah kerja pabrik lalu kita tidak bisa menjadi apapun, bisa, yaitu memang pilihannya. Karena kondisi seseorang itu beda-beda ya teman-teman. Kita nggak boleh terus kemudian nggak boleh kerja pabrik karena harus berjuang dan sebagainya. Perjuangan kita itu beda-beda. Jadi ya kemandirian ekonomi itu juga termasuk juga Kartini di masa kini, seperti itu menurut saya. Oke, sudah mungkin cukup sudah ya terkait 3 pertanyaan dari teman-teman. Kita sudah sampai nih di penghujung acara kita. Mungkin dari kedua narasumber bisa memberikan closing statement-nya. Baik, dari Bu Roma terlebih dahulu. Enggak terasa ya sudah di penghujung acara ya teman-teman. Saya menambahkan sedikit saja bahwa kalau saya teringat kata Bung Karno, perempuan itu adalah tiang negara. Bagaimana negara itu akan lebih baik itu juga tergantung dari perempuan berperan. Bagaimana negara itu lebih buruk itu juga tergantung dari perempuannya. Jadi tinggal kitanya saja, perempuan ini maunya seperti apa. Itu yang selalu saya ingat-ingat ketika saya merasakan capek misalkan di rumah ya, terus
untuk apa sih semua ini seperti itulah. Ternyata ya ini perempuan ini mau jadi apa seperti itu. Bagaimana kita berperan, karena itu tadi perempuan adalah tiang negara. Enggak mungkin kita di Pasuruan itu semuanya kita pasrahkan kepada laki-laki ya. Tapi kita melakukan itu, laki-laki dan perempuan itu berkolaborasi, melakukan bersama-sama dengan di bidang apapun. Kita enggak bisa mengelompokkan gender ya, ini khusus untuk laki-laki, ini khusus untuk perempuan, tidak. Tapi kita berjalan bersama-sama, berjuang bersama-sama menuju Pasuruan yang lebih baik, menurut saya seperti itu. Oke. Silakan Ibu Adinda. Oke, terima kasih Mbak Silvi, Bu Karoma atas kesempatan yang luar biasa ini. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol, terus teman-teman Sarina juga. Nggak usah nganggap saya sebagai narasumber atau DPRD, nggak usah, nggak perlu. Anggap aja sebagai big sister. Kalau big sister kan ngobrolnya lebih santai, jadi nggak hanya selesai di hari ini, tapi kalau nanti teman-teman butuh ngobrol dengan saya bisa dilakukan di lain waktu. Oke, closing statementnya di era sekarang, apalagi di tahun 2026, kayaknya kita nggak usah terlalu musingin tentang kesetaraan gender, nggak usah terlalu memusingkan tentang bedanya perempuan dan laki-laki. Kayaknya di era yang sekarang ini jadilah perempuan sebagaimana mestinya, karena kalau kita lihat di lapangan, kalau kita lihat di kehidupan nyata, sejujurnya yang saya lihat perempuan itu adalah yang paling kuat, seriously. Jadi yang ada di keluarga, ada di kantor, ada dimanapun itu sebenarnya perempuan loh yang paling kuat. Saya yakin pasti teman-teman juga banyak tahu kisah-kisahnya, itu sebenarnya perempuan yang paling kuat. Ada yang lagi hamil ditinggalin suaminya, ada yang menjadi korban KDRT, ada yang jadi korban pernikahan anak, itu siapa? Itu perempuan. Jadi sekarang ini udah nggak usah terlalu musingin kesetaraan gender, kita ada di bawah laki-laki dan lain sebagainya, nggak perlu insecure, jadilah perempuan dan titik, karena perempuan itu kuat. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa saling mendukung sesama perempuan. Karena berdasarkan isu-isu yang ada di mana perempuan yang jadi korbannya, siapa lagi gitu kalau bukan sesama perempuan yang saling support. Jadi kalau ada kata-kata woman support woman, kalau bisa jangan cuma kata-kata, itu harus diterapkan khususnya di Kabupaten Pasuruan. Perempuan harus mendukung perempuan. Baik, terima kasih kepada Ibu Adinda dan Ibu Rohma, closing statement yang sangat keren sekali ya, bisa buat pesan kepada kita semua, pesan buat untuk selalu kita ingat-ingat teman-teman. Oke, jadi itu tadi sudah dipaparkan bagaimana bagaimana step-step kita sebagai perempuan untuk terus berperan, mulai dari percaya diri, dari langkah-langkahnya, terus untuk era sekarang, untuk kesetaraan udah nggak perlu dipikirin lagi ya. Oke teman-teman, kita mari fokus kepada bagaimana kita mengembangkan diri sendiri juga. Tadi juga disampaikan bagaimana woman sport woman, bagaimana kita perempuan sport sesama perempuan seperti itu. Mungkin itu saja untuk sesi talk show Jawara pada sore hari ini teman-teman. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita ini bisa kita jadikan untuk pengingat di hari-hari kita, untuk kita terus menjadi perempuan yang berdikari untuk dirinya sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya, Sri Maulina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.